Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu kembali di DM Channel for Education. Oke, anak-anak semuanya, sebelum melanjutkan pembelajaran, Pak Didi mengingatkan untuk jangan lupa menekan tombol like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar kita dapat berbagi ilmu pengetahuan dengan sesama kita. Apapun yang anak-anak lakukan untuk membagikan ilmu pengetahuan dengan sesama kita, itu merupakan suatu tindakan yang sangat-sangat baik. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 9, Kayanya Negeriku, dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam pada kompetensi dasar 3.5 di subtema yang pertama. Sebelumnya, Pak Didi mengingatkan kembali tujuan pembelajaran kita kali ini, anak-anak diharapkan mampu memahami sumber energi yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, Pak Didi juga mengingatkan kembali anak-anak untuk tetap mempelajari materi-materi yang telah kita pelajari pada tema 8. Karena pada tema 8, kita sudah mempelajari begitu banyak hal tentang gaya, macam-macam gaya, pemanfaatan gaya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema sumber energi. Nah, sumber energi pada bagian ini kita akan melihat tentang bagaimana air yang mampu menghasilkan energi. Anak-anak semuanya, air mempunyai manfaat yang besar bagi manusia. Air banyak digunakan untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan sebagainya. Selain untuk kebutuhan pokok, air juga dimanfaatkan oleh manusia untuk pembangkit tenaga listrik. Biasanya, air yang mempunyai arus yang besar mempunyai potensi untuk pembangkit listrik. Aliran air yang menurun atau air terjun akan memutarkan turbin yang dihubungkan dengan generator, kemudian diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber bagi masyarakat yang memberikan banyak keuntungan, terutama bagi masyarakat pedalaman di seluruh Indonesia. Di saat sumber energi lain mulai menipis dan memberikan dampak negatif, maka air menjadi sumber yang sangat penting karena dapat dijadikan sumber energi pembangkit listrik yang murah dan tidak menimbulkan polusi. Selain itu, kita ketahui bersama bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber daya air, sehingga berpotensi untuk memproduksi energi listrik yang bersumber daya air. Nah, oleh karena itu, kira-kira apa keuntungan dari pembangkit listrik tenaga air? Yang pertama, persediaan air cenderung tidak habis dan dapat diperbarui. Ketika kita menggunakan pembangkit listrik tenaga air, maka lebih ramah lingkungan dan juga tidak memerlukan bahan bakar. Keuntungan lain, periode mulainya terjadi secara terus-menerus, tidak pernah berhenti. Dan yang paling penting adalah secara teknis, pengoperasiannya cukup sederhana dan biaya perawatannya lebih murah. Hampir tidak ada resiko meledak sama sekali. Itu manfaat atau keuntungan kalau kita menggunakan air sebagai pembangkit tenaga listrik. Karena hidup di dunia saat ini, hampir semua lapisan masyarakat sangat tergantung pada listrik. Dengan adanya pembangkit listrik tenaga air, kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Nah, anak-anak tentu mengetahuinya dengan jelas ketika anak-anak berada di rumah masing-masing.
Hampir di setiap rumah tangga memiliki alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Misalnya, di rumah yang paling pokok kita membutuhkan lampu penerang. Lampu itu dari mana? Ya, lampu itu harus kita hubungkan dengan aliran listrik. Kemudian ada rice cooker misalnya untuk memasak nasi. Kita membutuhkan tenaga listrik. Kipas angin atau kulkas, setrika, AC, dan juga masih banyak barang-barang elektronik lainnya yang kita gunakan di rumah kita masing-masing yang semuanya itu membutuhkan energi listrik. Maka di awal tadi Pak Didi mengatakan air sebagai salah satu sumber energi yang dapat menghasilkan listrik. Nah, anak-anak semuanya, selain air, secara umum kita juga mengenal air itu sebagai salah satu sumber energi. Maka garis besar jenis sumber energi terbagi menjadi dua. Ada sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya, ada air, ada matahari, ada angin, dan juga ada panas bumi. Nah, sumber-sumber energi ini kerap kali digunakan sebagai energi alternatif. Kenapa? Karena biayanya lebih murah dan tidak cepat habis atau bahkan tidak habis karena dia akan diperbarui secara terus-menerus. Misalnya tadi air kita bisa gunakan untuk membangkit tenaga listrik. Sekarang matahari itu juga dapat digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Di Indonesia atau di beberapa negara lain pun di dunia juga mulai memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber listrik. Tentu dengan menggunakan panel surya untuk menangkap cahaya matahari. Kemudian ada angin. Nah, angin ini dimanfaatkan untuk apa? Salah satu pembangkit listrik tenaga angin itu biasanya menggunakan turbin yang dipasang di tempat-tempat atau titik-titik tertentu di mana tempat tersebut memiliki tekanan angin yang lebih tinggi. Kemudian panas bumi. Ini juga menjadi salah satu sumber energi alternatif pembangkit tenaga listrik. Lalu sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang jumlahnya terbatas dan dapat habis jika digunakan terus-menerus. Nah, contohnya misalnya minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Nah, ini sumber-sumber energi yang dimana jumlahnya juga sangat terbatas dan tidak dapat diperbarui. Di sini Pak Didi mengingatkan kembali bahwa sewaktu-waktu sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini juga akan habis. Pada semester 1 beberapa bulan yang lalu kita pernah membahas tentang sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, sekalipun kita menggunakan energi dari energi-energi alternatif, kita diharapkan menggunakannya dengan bijak. Kenapa? Karena kalau kita menggunakannya dengan bijak, tentu biaya yang kita keluarkan juga akan semakin murah atau semakin sedikit dibanding kalau kita menggunakannya tidak dengan bijak. Baik anak-anak semuanya, Pak Didi kira sampai di sini penjelasannya, karena secara garis besar materi pembelajaran kita hari ini itu sudah kita pelajari pada semester 1, di mana kita sudah membahas panjang lebar tentang sumber energi. Maka sebagai latihan pengetahuannya, di sini Pak Didi ada 3 pertanyaan penuntun. Yang pertama, sebutkan manfaat air yang kamu ketahui. Lalu sebutkan contoh alat rumah tangga yang memanfaatkan energi listrik. Kemudian yang ketiga, sebutkan 2 jenis sumber energi beserta contoh-contohnya.
Silahkan dikerjakan dan dituliskan pada buku latihan kalian. Sekian dan terima kasih anak-anak semuanya untuk pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya.